I will never let them. Halo halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Raja Sinema. Kali ini Raja Sinema membahas film yang berjudul Limitless yang keluar pada tahun 2011. Udah nggak sabar semuanya? Langsung aja, enjoy! Eddie Mora adalah seorang penulis yang berjuang di kota New York. Pacarnya Lindy frustasi melihat kurangnya kemajuan pada Eddie dan tidak fokus pada pekerjaannya, sehingga Lindy putus dengan Eddie. Eddie bertemu Vernon, saudara dari mantan istrinya Melissa, yang memberinya sampel nootropik baru yang disebut NZT48. Vernon mengatakan bahwa obat ini akan membantunya dengan masalah kreatifnya. Setelah dicoba, Eddie mengalami hal yang menakjubkan. Ia telah memperoleh ingatan yang sempurna dan mampu menganalisis rincian menit dan informasi dengan kecepatan luar biasa. Saat film mulai beraksi, dia dimarahi oleh istri pemilik apartemen tempat Eddie tinggal. Dengan kemampuan barunya, dengan sekejap Eddie mampu menenangkannya, membantunya mengerjakan tugas kuliah hukumnya, dan yang mantap lagi, Eddie mantap-mantap dengan istri pemilik apartemen itu. Dengan kemampuannya itu, ia mulai merapikan apartemennya yang berantakan banget dan memberinya inspirasi besar untuk bukunya. Saat Eddie pergi mengunjungi Vernon di apartemennya untuk meminta obatnya lagi, Vernon dibunuh oleh seseorang yang mencari obatnya tersebut. Eddie mulai mencari obat yang disembunyikan Vernon. Akhirnya Eddie menemukan obat tersebut di dalam oven dengan jumlah yang sangat banyak. Eddie mulai menggunakan obat itu. Hidupnya mulai membaik, kerjanya selesai dengan baik. Dia bisa bersosialisasi dengan orang lain, dan mantap-mantap dengan cewek yang dia temui. Here you go. Eddie, hey. All my fear, all my shyness, gone. Problem? If I wasn't moving forward, I felt like an idea. Ia kemudian mulai mencari modal dengan meminjam kepada rentenir dan memutuskan untuk mulai berinvestasi di pasar saham. Dia dipekerjakan di sebuah perusahaan pialang dan melanjutkan hubungannya dengan Lindy. Lindy pun sampai terkejut dengan perubahan Eddie. Dia bahkan bisa berbicara bahasa Italia dengan lancar. Saking terkesannya Lindy dengan perubahan Eddie, doi berdua langsung tancap mantap-mantap di apartemen. Eddie menjadi terkenal dan keberhasilannya mengarah ke pertemuan dengan Taiwan keuangan Carl Van Loon yang mengujinya dengan meminta nasihat tentang merger dengan perusahaan Hank Atwood. Setelah pertemuan itu, Eddie mengalami kehilangan memori selama 18 jam, yang ia sebut sebagai lompatan waktu. Keesokan harinya dalam pertemuan dengan Van Loon, Eddie melihat siaran berita bahwa seorang wanita telah dibunuh di kamar hotelnya. Eddie mengenalinya sebagai wanita yang diajak mantap-mantap selama time skip, dan tiba-tiba Eddie meninggalkan pertemuannya dengan Van Loon. Eddie mulai mencari tahu keadaan orang-orang yang menggunakan obat itu. Kemudian ia menyadari bahwa setiap orang yang memakai NZT48 dirawat di rumah sakit atau meninggal. Seorang pria dengan jaket ketahuan telah mengikutinya. Eddie pun lari dari pria tersebut. Di sebuah restoran, tanpa sengaja Eddie bertemu dengan Melissa. Di sini, Melissa terlihat seperti orang yang tidak terurus. Rupanya Melissa juga meminum obat tersebut dan mengalami efek samping. Si rentenir datang menagih utang pada Eddie. Si rentenir mengambil obat itu dari Eddie, dan dia pun memakannya. Eddie menemui Lindy di kantornya. Lindy memberitahu Eddie bahwa dia tidak bisa bersamanya saat dia menggunakan narkoba. Eddie memindahkan obat itu ke rumah Lindy dan meminta Lindy untuk mengambilnya. Pada saat Lindy dalam perjalanan menuju Eddie, dia diikuti oleh orang berjaket yang sempat mengikuti Eddie. Saat Lindy meminta tolong ke kedua orang pria, pria berjaket itu menusuk kedua orang pria itu berulang kali hingga tewas. Karena sudah terpojok, Lindy menelpon Eddie, dan Eddie menyarankan untuk dia memakan obat tersebut. Setelah efek obatnya bereaksi, Lindy langsung lari dari pria tersebut dan berhasil kabur. Mereka berdua kemudian bersembunyi di hotel. Si rentenir mulai kecanduan dengan obatnya dan memintanya lagi kepada Eddie, dan mengancam akan menembaknya kalau tidak diberikan.
Eddie mulai menyewa 2 pengawal untuk melindunginya dari Gennady, seorang rentenir. Ia mengancamnya untuk mendapatkan lebih banyak NJT-48. Eddie mulai bereksperimen dengan NJT-48 dan belajar mengontrol dosis, jadwal tidur, dan asupan makanannya untuk mencegah efek samping. Dia menyewa laboratorium dalam upaya untuk merekayasa balik obat tersebut. Dan dia membayar $2 juta seorang ilmuwan untuk bisa menyelesaikan obat itu dalam 6 bulan. Dia mulai dicurigai oleh seorang detektif. Kemudian Eddie menyewa seorang pengacara untuk mencegah polisi menyelidiki kematian Vernon atau wanita itu. Eddie juga membeli apartemen dengan security super ketat. Pada hari merger, Atwood mengalami koma. Eddie mengenali pengemudi Atwood sebagai pria yang selama ini mengikutinya dan menyadari Atwood menggunakan NJT-48. Sementara Eddie berada di kantor polisi, pengacaranya mencuri persediaan pil Eddie dari saku jaketnya. Eddie masuk ke dalam ruangan, dan sementara Van Loon menanyanya tentang koma Atwood. Eddie menerima bingkisan yang ditemukan berisi potongan tangan pengawalnya. Dia bergegas pulang dan mengunci diri. Sebelum Gennady menerobos masuk ke apartemen Eddie menuntut lebih banyak NJT-48, pada saat Gennady mencoba masuk ke dalam apartemen, Eddie ingin meloncat bunuh diri. Lalu dia ingat kalau masih menyimpan 1 pil di dalam kaleng. Pil itu pun jatuh tanpa sempat Eddie memakannya. Kemudian Gennady dan anak buahnya berhasil masuk ke dalam apartemen. Gennady memamerkan kemampuannya saat menyuntikkan dirinya sendiri dengan NJT-48. Menjelaskan bahwa dengan menyuntikannya langsung ke aliran darah, efeknya bertahan lebih lama dan gejala penarikan berkurang. Saat Gennady mengancam akan mengeluarkan isi perutnya, Eddie mengambil pisaunya sendiri dan membunuh Gennady. Eddie kemudian mengkonsumsi darah Gennady untuk menelan NJT-48 dalam darah. Ini memberi Eddie kemampuan mental obat sekali lagi, dan dia mampu membunuh antek yang tersisa. The police would later note that my apartments provide clients. Dia kemudian bertemu dengan pria yang selama ini mengikutinya, menduga bahwa Atwood memperkerjakan pria itu untuk menemukan lebih banyak NJT-48. Setelah Atwood meninggal, keduanya mengambil simpanan Eddie dari apartemen pengacaranya. Setahun kemudian, Eddie semakin kaya, menerbitkan sebuah buku dan mencalonkan diri sebagai senat di Amerika Serikat. Van Loon mengunjunginya dan mengungkapkan bahwa dia telah membeli perusahaan yang memproduksi NJT-48 dan menutup laboratorium Eddie, dan keduanya mengakui bahwa Eddie kemungkinan akan menjadi presiden Amerika Serikat suatu saat nanti. Jadi, Van Loon menawarkan Eddie pasokan obat yang tidak terbatas ditukar dengan Eddie membantu ambisinya. Eddie memberitahu Van Loon bahwa dia telah menyempurnakan obat itu dan menghentikannya, mempertahankan kemampuannya tanpa efek samping. Di akhir film memperlihatkan Eddie dan Lindy sedang makan siang, dan Eddie memamerkan bahasa Mandarin di depan Lindy. What? What bar was this? Gimana filmnya? Seru kan? Buat kamu yang suka filmnya, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.